Terima kasih Anda masih bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 dimanapun kalian saat ini berada di Kabupaten Tulung Agung dan sekitarnya. Selamat berjumpa kembali dalam program kelas mengajar 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulung Agung. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kalian baik-baik ya? Iya, semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sapa juga ayah bunda yang ada di rumah sedang mendampingi Ananda belajar. Semoga pagi hari ini juga bersemangat. Iya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada PGRI Kabupaten Tulung Agung yang telah menginisiasi program kelas mengajar di 90,1 RGR FM bekerja sama dengan Diskom Info Kabupaten Tulung Agung dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulung Agung. Berbeda dengan hari Kamis sebelumnya, pada edisi hari ini, Kamis tanggal 8 April 2021, masih bersama saya Bu Evi, kita akan belajar mata pelajaran matematika, pelajaran 8 pengolahan data, dan pelajaran 9 pengukuran sudut. Seperti biasa, sebelum belajar, anak-anak, kalian persiapkan terlebih dahulu peralatan belajar kalian, seperti buku paket dan buku tulis matematika. Kemudian alat tulis, dan ini yang penting yaitu penggaris untuk membuat tabel dan diagram, serta busur untuk pengukuran sudut. Persiapkan semua peralatan itu di atas meja belajar kalian, sehingga kalian nanti dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar. Iya, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Sudah? Baiklah.
Mari kita awali belajar hari ini dengan berdoa bersama. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Ya, kita yel dulu untuk menambah semangat kita. Semangat, semangat, yes! Anak-anak hebatku, hari ini kita belajar matematika pada pelajaran 8 tentang pengolahan data. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mengumpulkan data? Pernah atau tidak ya? Mungkin tanpa kalian sadari, sebenarnya kalian sudah pernah mengumpulkan data loh, yaitu ketika kalian sedang mengukur tinggi badan atau berat badan di ruang UKS. Nah, yang dimaksud dengan data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Ada dua sumber data. Yang pertama adalah data yang diperoleh secara langsung, dan yang kedua adalah data yang sudah ada. Sumber data yang diperoleh secara langsung dapat berupa hasil wawancara dengan narasumber atau hasil pengisian kuesioner atau angket. Sedangkan sumber data yang kedua adalah sumber data yang sudah ada. Misalnya laporan keuangan, data absensi, atau data hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Suatu data yang diperoleh melalui wawancara, pencatatan langsung, pembagian lembar isian atau kuesioner, atau sumber yang sudah ada dapat disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Mengapa demikian? Ya, jadi data ini yang semula masih acak, lalu disajikan dalam bentuk tabel atau diagram sehingga kita lebih mudah dalam membaca atau menafsirkan data tersebut. Sebagai contoh, berikut ini ada data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut. 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 7, 7. Nilai yang seperti ini kan masih acak ya anak-anak. Nah, kalau kita sajikan dalam bentuk tabel atau diagram, maka data ini akan menjadi lebih rapi dan kita pun menjadi mudah dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Di sini kita akan belajar untuk menyajikan data nilai ulangan matematika tersebut ke dalam bentuk tabel. Bagaimana langkah-langkahnya? Sebagai berikut. Yang pertama, buatlah tabel yang terdiri dari 2 kolom. Lalu yang kedua, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu yang ketiga, hitunglah banyak setiap data, lalu tuliskan banyaknya pada kolom frekuensi atau banyak siswa. Dan langkah yang keempat, jumlahkan frekuensi atau banyak siswa. Nah, sekarang kita praktikkan ya anak-anak. Ya, kita buat tabel terlebih dahulu yang terdiri dari 2 kolom. Kolom yang pertama adalah kolom nilai. Dan kolom yang kedua adalah banyak siswa. Nah, kolom pertama ini dituliskan nilai karena memang data yang akan kita masukkan itu merupakan data nilai ulangan matematika. Kalau misalkan data yang dimasukkan di sini adalah tentang tinggi badan, maka kolom yang pertama ini juga kita tuliskan tinggi badan. Atau misalkan datanya tentang kegemaran, maka pada
kolom yang pertama ini juga kita tulis kegemaran. Jadi tergantung data apa yang akan kita sajikan ke dalam bentuk tabel. Ya. Jadi kolom yang pertama tadi nilai anak-anak, lalu kolom yang kedua banyak siswa ya. Oke, sekarang langkah yang kedua, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari data nilai ulangan matematika 15 siswa tadi, nilai yang terkecil adalah 6 dan nilai yang terbesar adalah 9. Nah, kita urutkan nilai ini mulai dari 6, 7, 8, dan 9. Setelah itu, langkah yang ketiga, hitunglah banyak setiap data, lalu tuliskan banyaknya pada kolom frekuensi atau banyak siswa. Nah, sekarang kita hitung mulai dari nilai 6 ya. Nilai 6-nya ini ada berapa? Kita lingkari. 6-nya ada 1, 2, 3. Maka kita tuliskan pada kolom banyak siswa ini 3. Berikutnya nilai 7. Nilai 7-nya ada berapa? Kita lingkari lagi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ya. Maka kita tuliskan pada kolom banyak siswa ini 6. Berikutnya nilai 8. Nilai 8 ada berapa? Kita lingkari lagi. 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata nilai 8 ada 4. Kita tuliskan pada kolom banyak siswa ini 4. Dan yang terakhir adalah nilai 9. Nilai 9-nya ada, kita lingkari ya, 1, 2. Ternyata ada 2. Maka kita tuliskan pada kolom banyak siswa atau frekuensi ini kita tulis 2. Nah, dan setelah semua data nilai ulangan matematika ini kita masukkan ke dalam tabel, maka langkah yang terakhir adalah jumlahkan frekuensi atau banyak siswa. Tadi nilai 6 ada 3, nilai 7 6, nilai 8 ada 4, dan nilai 9 ada 2. Maka 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 15. Jadi jumlah 15 sudah sesuai dengan data nilai ulangan matematika yaitu 15 siswa. Maka tabel ini sudah benar. Seperti itu ya anak-anak cara untuk menyajikan suatu data ke dalam bentuk tabel. Semoga kalian dapat memahaminya. Selanjutnya kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ada dua istilah di sini ya, membaca dan menafsirkan. Nah, masing-masing memiliki pengertian. Membaca data dalam tabel berarti menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Sedangkan menafsirkan data dalam tabel artinya kita menemukan informasi lain yang tidak tertulis dalam tabel. Seperti data paling banyak, paling sedikit, terendah, tertinggi, selisih, atau jumlah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk membaca data dalam tabel. Di sini terdapat sebuah tabel yang memuat data banyak saudara kandung. Nah, pada tabel tersebut tertulis banyak saudara kandung 0, banyak siswa 3. Artinya, siswa yang tidak memiliki saudara kandung ada 3 orang.
Pada tabel tertulis banyak saudara kandung 1, banyak siswa 16. Artinya, siswa yang memiliki 1 saudara kandung ada 16 orang. Berikutnya, pada tabel tertulis banyak saudara kandung 2, banyak siswa 8. Artinya, siswa yang memiliki 2 saudara kandung ada 8 orang. Lalu pada tabel tertulis banyak saudara kandung 3, banyak siswa 3. Artinya, siswa yang memiliki 3 saudara kandung ada 3 orang. Dan yang terakhir, pada tabel tertulis banyak saudara kandung 4, banyak siswa 1. Artinya, siswa yang memiliki 4 saudara kandung ada 1 orang. Seperti itu ya contoh membaca data dalam tabel. Selanjutnya kita belajar menafsirkan data dalam tabel. Nah, contohnya seperti ini. Kita masih menggunakan tabel yang tadi, yaitu tabel yang memuat data banyak saudara kandung dan banyak siswa. Nah, saudara kandung yang paling banyak dimiliki pada tabel tersebut adalah, ya, kita lihat pada tabel banyak saudara kandung ada 0, 1, 2, 3, 4. Maka saudara kandung yang paling banyak dimiliki adalah 4 orang. Berikutnya contoh yang kedua. Selisih banyak siswa yang memiliki saudara kandung 1 dan 2 adalah, nah coba sekarang perhatikan dulu, banyak saudara kandung 1 itu dimiliki oleh 16 siswa. Sedangkan yang memiliki 2 saudara kandung itu 8 siswa. Maka kalau ditanyakan selisih banyak siswa yang memiliki saudara kandung 1 dan 2, caranya adalah 16, banyak siswa yang memiliki 1 saudara kandung 16 tadi, dikurangi dengan banyak siswa yang memiliki saudara kandung sebanyak 2, yaitu 8. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Jadi, selisih banyak siswa yang memiliki saudara kandung 1 dan 2 adalah 8 orang. Saya berikan satu contoh lagi ya anak-anak. Banyak siswa yang memiliki saudara kandung lebih dari 1. Ada berapa orang? Nah, sekarang kita amati tabel lagi. Saudara kandung yang lebih dari 1 berarti 2, 3, dan 4. Nah, kita amati banyak siswanya ya. Yang memiliki saudara kandung sebanyak 2 itu 8 siswa. Yang memiliki saudara kandung 3 sebanyak 3 siswa. Dan yang memiliki saudara kandung 4 ada 1 siswa. Maka semua ini dijumlahkan, yaitu 8 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 12. Jadi banyak siswa yang memiliki saudara kandung lebih dari 1 adalah 12 orang. Anak-anak hebatku, tadi kita sudah belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Data itu selain bisa disajikan dalam bentuk tabel, juga bisa disajikan dalam bentuk diagram. Salah satunya adalah diagram batang. Apakah yang dimaksud dengan diagram batang? Diagram batang merupakan bentuk diagram
yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang ini dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Selain diagram batang, juga terdapat diagram yang lain ya anak-anak. Bisa diagram garis, diagram gambar, ataupun diagram lingkaran. Nah, di sini kita akan belajar fokusnya pada menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Adapun langkah-langkah membuat diagram batang berdasarkan tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan sumbu mendatar yang saling tegak lurus. Kemudian yang kedua, tuliskan jenis data. Sekali lagi, tuliskan jenis data pada sumbu mendatar dan banyak data atau frekuensi pada sumbu tegak. Ya, jadi untuk jenis datanya itu pada bagian yang bawah, pada sumbu yang mendatar ya anak-anak. Sedangkan yang tegak, sumbu yang tegak itu memuat banyak data atau frekuensi. Kemudian langkah yang ketiga, buatlah batang pada setiap nama data setinggi banyak data pada tabel. Jadi ketika kita membuat batang ya, batangnya, maka ini disesuaikan dengan banyaknya data yang terdapat pada tabel. Jadi tingginya disesuaikan dengan banyak data pada tabel. Dan langkah yang keempat adalah pastikan jarak antara setiap data sama besar. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh anak-anak. Jadi ketika kalian membuat sebuah diagram batang harus menggunakan penggaris sehingga jarak antara setiap data itu sama besar. Nah, supaya kalian lebih memahami, maka kita akan belajar bersama-sama untuk membuat diagram batang berdasarkan tabel. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah belajar langkah-langkah menyajikan suatu data ke dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang kita akan mencoba ya. Di sini sudah terdapat sebuah tabel yang berisi suatu data. Nah, apabila data yang diberikan itu masih berupa data acak, kalian harus mengubah dulu data tersebut ke dalam bentuk tabel. Nah, mengapa demikian? Ya, karena dengan bentuk tabel ini kalian akan lebih mudah untuk menyajikannya ke dalam diagram batang. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan data yang diberikan itu masih berupa data acak, ubahlah terlebih dahulu data tersebut ke dalam bentuk tabel. Setelah itu baru kalian sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Paham ya anak-anak? Ya, oke. Sekarang di sini sudah ada sebuah tabel ya. Tabel ini memuat data tentang jenis olahraga dan banyak siswa. Jenis olahraganya ada 6. Yang pertama tenis meja, banyak siswa 2. Bulu tangkis, banyak siswa 3. Renang, banyak siswa 7. Lalu kasti, banyak siswa 8. Sepak bola, banyak siswa 6. Dan voli, banyak siswanya 4. Nah, tabel ini akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Bagaimana tadi langkah yang pertama? Langkah pertama adalah membuat sumbu tegak
dan sumbu mendatar ya. Ya, jangan lupa gunakan penggaris kalian sehingga diagram kalian ini akan rapi. Pertama buatlah sumbu tegak dulu, yaitu garis lurus dimulai dari atas sampai ke bawah. Kalian harus bisa memperkirakan berapa panjangnya ya, diperkirakan berapa panjangnya berdasarkan frekuensi atau banyak siswa. Kemudian yang kedua adalah membuat garis yang mendatar. Nah, garis tegak dan garis mendatar ini saling bertemu pada titik 0 ya, kita buat titik 0. Nah, ingat garis yang tegak atau sumbu yang tegak ini memuat frekuensi atau banyak siswa. Ya, sekali lagi anak-anak, sumbu yang tegak atau garis yang tegak ini memuat banyak siswa atau frekuensi. Sedangkan garis yang mendatar ini memuat data. Jenis datanya kita letakkan pada sumbu yang mendatar. Ayo, apa ini tadi jenis datanya anak-anak? Iya, betul. Jenis olahraga ya. Betul. Jadi olahraga kesukaan siswa itu apa saja dituliskan pada sumbu yang mendatar. Nah, supaya nanti didapatkan jarak yang sama, maka kalian harus menghitung ya, menghitung jaraknya. Ya, bisa 1 cm atau 2 cm ya. 2 cm mungkin lebih bagus sehingga nanti batangnya juga akan tersusun dengan rapi. Jadi misalkan 2 cm dari 0 menuju ke titik yang pertama 2 cm. Lalu menuju ke titik yang kedua juga 2 cm. Begitu seterusnya. Nah, setelah itu kita tuliskan jenis datanya. Yang pertama tenis meja, kemudian yang kedua bulu tangkis, ketiga renang, keempat kasti, kelima sepak bola, dan yang keenam voli. Jaraknya sama ya anak-anak, 2 cm, 2 cm. Kemudian yang garis atau sumbu tegak. Nah, tadi pada kolom frekuensi atau banyak siswa itu banyak siswanya yang paling rendah atau paling sedikit adalah 2. Sedangkan yang paling banyak adalah 8. Maka kalian bisa menuliskan banyak siswa ini dimulai dari angka 1. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa ditambahkan satu lagi 9 ya. Oke. Bila sudah terbentuk sumbu seperti ini, sekarang diperhatikan kita akan membuat batangnya ya. Kita buat batangnya ini tingginya sesuai dengan banyak siswa atau frekuensi. Misalkan tenis meja, tadi banyak siswanya adalah 2. Maka buatlah garis bantuan ya. Pada angka 2 itu dibuat garis bantuan, garis putus-putus. Nah, ketika sampai pada titik tenis meja berhenti di situ, lalu kita buat batangnya. Nah, batang ini kita sesuaikan ya, paling tidak untuk titik yang menunjukkan tenis meja ini berada di tengah. Kemudian ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, lalu setelah itu kita buat satu batang lurus ke atas, tingginya menunjukkan angka 2 ya, tingginya lurus dengan angka 2. Nah, kemudian batang ini akan terbentuk. Begitu juga dengan data yang kedua, bulu tangkis. Tadi banyak siswa adalah 3, maka kita juga membuat batang yang seperti tadi ya. Batangnya tadi kita buat lurus dengan angka 3. Nah, perhatikan jarak ketika membuat
batang ini harus sama ya, antara yang data tenis meja tadi dengan bulu tangkis harus sama besarnya. Nah, begitu juga dengan renang. Renang banyak siswa adalah 7, kita buat lagi batangnya ya lurus dengan angka 7. Begitu seterusnya. Kasti banyak siswa 8, buat batang lagi ke atas lurus ya. Jadi persegi panjang, membuat persegi panjang yang lurus dengan angka 8. Kemudian sepak bola ada 6. Ya, kita buat garis putus-putus di angka 6 sampai pada titik sepak bola lalu membuat lagi batangnya. Dan yang terakhir adalah voli. Voli banyak siswa 4, maka kita juga membuat satu batang lagi berbentuk persegi panjang yang lurus dengan angka 4. Nah, seperti itu. Apabila semua data ini sudah kalian buat batangnya, maka diagram batang kalian sudah jadi. Anak-anak hebatku, kegiatan terakhir pada pelajaran 8 pengolahan data adalah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Tadi di awal kita sudah belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, untuk yang ini tidak jauh berbeda ya dengan caranya dengan yang dalam bentuk tabel tadi. Jadi sama, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang sama dengan membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Hanya kalau tadi datanya berbentuk tabel, maka yang ini datanya berbentuk diagram batang ya, seperti itu. Nah, contohnya saya ambil dari diagram batang yang tadi kita sudah buat yang memuat data olahraga kesukaan siswa. Nah, kita akan belajar membaca dan menafsirkan data ya. Contohnya yang pertama, olahraga tenis meja. Batangnya lurus dengan angka 2. Artinya apa ya? Artinya ada 2 siswa yang suka tenis meja. Berikutnya, olahraga apa yang paling banyak disukai oleh siswa? Olahraga apa ya yang paling banyak disukai siswa? Maka kalian cukup melihat manakah di antara diagram batang itu yang batangnya paling tinggi. Nah, berarti itu kalau yang paling tinggi paling banyak disukai oleh siswa. Apa anak-anak? Ya, olahraga kasti ya. Karena batangnya paling tinggi, menunjukkan angka 8. Jadi ada 8 siswa yang suka kasti. Maka inilah olahraga yang paling banyak disukai siswa. Dan contoh yang ketiga adalah berapakah jumlah siswa yang suka olahraga renang dan voli? Nah, perhatikan diagram batang renang menunjukkan angka 7 atau lurus dengan angka 7 dan voli batangnya lurus dengan angka 4. Artinya ada 4 siswa yang suka renang dan ada 7 siswa yang suka renang dan ada 4 siswa yang suka voli. Maka 7 ditambah 4 sama dengan 11. Jadi jumlah atau banyak siswa yang suka olahraga renang dan voli ada 11 orang. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada pelajaran 8 tentang pengolahan data. Jangan beranjak dulu ya, karena kita akan masih melanjutkan pembelajaran pada pelajaran 9. Tentang apa anak-anak? Yuk kita ikuti. Terima kasih Bu Evi ucapkan kepada anak-anak kelas 4 yang saat ini masih menyimak
Kelas mengajar di 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulung Agung. Anak-anak masih setia menyimak ya di depan radionya masing-masing. Kita masih akan melanjutkan pelajaran. Tadi pelajaran 8 tentang pengolahan data sudah kita selesaikan. Sekarang kita menuju ke pelajaran 9 ya, yaitu pengukuran sudut. Sudah bisa atau belum anak-anak mengukur sudut? Iya, dulu kelas 3 sudah pernah dipelajari ya. Tetapi dulu sudut yang dipelajari masih menggunakan satuan yang tidak baku. Nah, nanti kita akan belajar mengukur sudut menggunakan satuan yang baku. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik ya. Kita belajar dari awal. eh, Kita harus paham dulu pengertian sudut. Apakah sudut itu? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang bertemu pada satu titik. Ya, sekali lagi, daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis. Dua sinar garis ini bertemu pada satu titik. Maka daerahnya ini disebut sebagai sudut. Nah, itu ya. Lalu dua sinar garis yang membentuk sudut tadi disebut apa anak-anak? Ada istilahnya ya, dua sinar garis ini. Istilahnya adalah kaki sudut. Ya. Lalu ada lagi yang disebut dengan titik sudut. Tadi ada sudut, kaki sudut, sekarang titik sudut. Apa titik sudut itu? Titik sudut itu adalah titik pertemuan kaki sudut. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang bagian-bagian sudut ini, yuk kita pelajari lebih lanjut. Yuk, sekarang anak-anak perhatikan ya, di sini ada contoh sudut. Sudut ini diberi huruf A, kemudian tengahnya O, dan di ujung yang lain itu B. Nah, maka kita bisa mengidentifikasi bagian-bagian sudut. Yang pertama, di situ hurufnya O di tengah ya. Inilah yang disebut sebagai titik sudut. Kemudian ujung yang satu itu A hurufnya. Nah, maka sinar garis OA atau AO ini yang disebut sebagai kaki sudut. Dan satu lagi, ada satu sinar garis lagi yang ujungnya diberi huruf B, maka OB ini juga disebut sebagai kaki sudut. Jadi titik sudutnya ada satu, kaki sudutnya ada dua, begitu ya. Nah, di tengah-tengah itu, ya di tengah-tengah di antara kaki sudut itu ada daerah. Daerah inilah yang disebut sebagai sudut. Nah, sekarang kita sebutkan ya anak-anak, apa nama sudutnya, kaki sudutnya, dan titik sudutnya. Kita ulangi sekali lagi. Nama sudut, maaf, nama sudut adalah sudut AOB. Ya, bisa juga disebut sudut BOA. Bisa ya dibolak-balik seperti itu, asalkan O yang merupakan titik sudut berada di tengah. Begitu ya anak-anak. Jadi sekali lagi, sudut ini bisa memiliki dua nama, yaitu sudut AOB atau sudut BOA. Yang penting titik sudutnya diletakkan di tengah. Kemudian kaki sudutnya ada dua, yaitu garis OB dan OA. Dan titik sudutnya adalah titik O. Nah, itu ya anak-anak, bagaimana bisa dipahami atau tidak? Ya, semoga anak-anak bisa memahami ya. Ya, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian sudut.
Saatnya sekarang kita akan mengukur besar sudut dengan menggunakan satuan baku. Mengapa dikatakan satuan baku? Karena kita menggunakan sebuah alat ukur ya. Alat ukur untuk mengukur besar sudut ini disebut busur derajat. Anak-anak sudah pernah tahu busur derajat atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Iya, anak-anak perhatikan ya, busur derajat itu adalah sebuah alat ukur eh, penggaris ya, tetapi bentuknya setengah lingkaran anak-anak. Ya, berbentuk setengah lingkaran dan memuat angka-angka juga sama seperti penggaris. Di dalamnya ada angka-angka. Nah, sekarang kita pelajari ya bagian-bagian pada busur derajat. Kalau kalian sudah menyiapkan busur derajat, mari belajar bersama dengan Bu Evi. Kita akan mengidentifikasi bagian-bagian pada busur derajat ya anak-anak. Baik, sudah siap? Baik, kita mulai ya. Yang pertama harus kalian perhatikan pada busur derajat, lihat bagian bawah. Pada bagian bawah itu terdapat sebuah garis lurus mendatar. Garis mendatar, ya. Garis yang mendatar ini disebut sebagai garis alas busur derajat. Sekali lagi, garis yang mendatar itu disebut garis alas. Nah, kalau sudah tahu garis alas, sekarang perhatikan di tengah-tengah anak-anak. Di tengah-tengah itu juga ada sebuah garis tegak lurus. Ya, garis yang tegak lurus, vertikal. Garis ini ya berpotongan pada satu titik dengan garis alas. Nah, titik perpotongannya itu disebut sebagai titik pusat. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi sudah ada dua bagian. Garis yang mendatar, garis alas. Lalu pertemuan antara garis yang mendatar dengan yang tegak itu disebut titik pusat. Nah, sekarang di sini ada angka-angka. Angka-angka ini menunjukkan angka 0 sampai dengan angka 180. Nah, ini menunjukkan besar ya, menunjukkan besar derajat ya. Menunjukkan derajat 0 sampai 180. Nah, di dalam itu juga terdapat angka-angka lagi. Angka-angka lagi di mana dimulai dari sebelah kiri itu 180 sampai ke kanan 0. Jadi ini terbalik dengan yang di luar ya. Kalau yang di luar kiri itu dimulai 0, kanan 180. Tetapi kalau yang di dalam yang sebelah kiri 180, yang sebelah kanannya 0. Nah, angka-angka yang berada di luar ini tadi disebut skala luar anak-anak. Sedangkan yang angka-angka di dalam ini disebut skala dalam. Ada beberapa busur yang warnanya dibedakan. Jadi yang skala luarnya diberi warna merah, lalu yang skala dalamnya berwarna hitam. Seperti itu. Ya, jadi bagian-bagian busur ini harus kalian pahami benar supaya kalian nanti dapat mengukur sudut itu dengan baik dan benar. Begitu ya anak-anak. Berikutnya kita akan mengukur besar sudut menggunakan busur. Kita praktikkan ya, yaitu mengukur besar sudut BAC. Bagaimana langkah-langkahnya? Mengukur besar sudut menggunakan busur dan tepat ya,
tepat dalam mengukur. Yang pertama, langkah 1, letakkan titik pusat. Tadi mana titik pusat anak-anak? Titik pertemuan garis yang datar dan yang tegak ya. Titik pusat itu berarti di tengah-tengah itu. Ya, yang di tengah-tengah. Letakkan titik pusat busur di titik A. Mengapa harus di titik A? Karena titik sudutnya adalah A ya anak-anak. Jadi titik pusat ini harus diletakkan persis pada titik sudut. Setelah itu pastikan garis AB berimpit dengan garis alas busur. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi harus tepat ya, berimpit itu namanya. Berimpit itu berarti tepat. Berada pada garis alas. Jadi garis alasnya berimpit dengan garis AB. Apabila sudah, maka langkah yang kedua, kalian perhatikan angka pada busur derajat yang berimpit dengan garis yang di atasnya, yaitu garis AC. Nah, garis AC inilah yang nanti akan menunjukkan besarnya sudut. Nah, ternyata garis AC ini menunjukkan angka 60 dan 120. Nah, mana yang kita pilih? Yang 60 apa yang 120? Nah, kita harus perhatikan. Kalau menghitung sesuatu harus dimulai dari 0 ya. Jadi kalau mengukur sesuatu itu harus dimulai dari 0. Manakah yang menunjukkan 0? Skala luar apa skala dalam anak-anak? Ternyata skala dalam ya yang menunjukkan angka 0. Nah, maka yang kita gunakan adalah skala dalam, bukan skala yang luar. Skala dalam itu menunjukkan angka 60. Inilah yang merupakan besar sudut BAC. Jadi, besar sudut BAC adalah 60 derajat. Seperti itu ya anak-anak. Ya, semoga kalian paham dengan penjelasan Bu Evi. Anak-anak, berikutnya kita akan mengingat kembali tentang jenis-jenis sudut. Ya, ada berapa anak-anak jenis-jenis sudut? Ada 3? Ada 4? Ya, semuanya betul ya. Nah, di sini kita belajar jenis-jenis sudut ini ada 4 anak-anak. Yang pertama disebut sebagai sudut lancip. Yang kedua sudut siku-siku. Ketiga sudut tumpul. Dan yang keempat sudut lurus. Apa saja pengertian dari masing-masing sudut ini? Ya, kita mulai dari sudut lancip ya. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi dimulai dari 0 derajat, batasnya 90 derajat. Jadi batasnya itu sebelum 90 berapa? 89 derajat. Nah, itu masih disebut sebagai sudut lancip. Berikutnya sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat pas. Tidak kurang, tidak lebih. Jadi kalau tadi 89 masuk sudut lancip, 90 siku-siku, kalau 91 masuk mana? Nah, masuk sudut yang ketiga ini, yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi kalau sudah 91 derajat, masuk sudut apa anak-anak? Sudut
tumpul ya, sudah sudut tumpul. Dan batasnya adalah 180. Berarti 180 bukan sudut tumpul. Di bawahnya itu 179 derajat. Nah, lalu kalau sudah 180 disebut apa? Ya ini sudut yang keempat, yaitu sudut lurus. Yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Pas, tidak kurang, tidak lebih. Ya, itu ya anak-anak. Jadi harus kalian ingat jenis-jenis sudut dan pengertiannya tolong dipahami sehingga kalian bisa membedakan manakah yang merupakan sudut lancip, mana sudut siku-siku, mana sudut tumpul dan mana sudut lurus. Anak-anak kelas 4, tadi kita sudah mempelajari cara mengukur sudut menggunakan busur. Nah, selanjutnya pengetahuan dan keterampilan kalian dalam mengukur sudut ini akan semakin diasah, yaitu dengan mengukur sudut pada suatu bangun datar. Nah, berarti akan lebih rumit ya, tetapi harus tetap semangat dipelajari ya, supaya kalian semakin terampil di dalam mengukur sudut. Nah, sudut yang akan kita ukur yang terdapat pada bangun segitiga, anak-anak. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Selain itu, segitiga juga memiliki 3 sudut. Ada banyak macamnya segitiga ya anak-anak. Paling tidak ada 6 segitiga. Yang pertama, ini 3 yang pertama adalah jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sedangkan jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya itu juga ada 3, yaitu segitiga lancip, maksudnya semua sudutnya itu lancip. Kemudian ada segitiga siku-siku, salah satu sudutnya itu, tadi siku-siku berapa derajat anak-anak? 90 derajat, ya betul sekali. Jadi namanya segitiga siku-siku. Berarti salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat. Dan satu lagi namanya segitiga tumpul anak-anak. Nah segitiga tumpul ini berarti ada salah satu sudutnya yang merupakan sudut tumpul, 2 yang lain sudut lancip. Nah, kita akan belajar mengukur sudut segitiga ya anak-anak. Bagaimana, sudah siap? Yuk semangat, kita akan mengukur sudut pada segitiga. Di sini Bu Evi akan memberikan contoh mengukur sudut pada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini adalah segitiga ABC anak-anak. Maka kita akan mengukur ketiga sudutnya, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Kita mulai mengukur sudut yang A ya. Menggunakan apa anak-anak? Menggunakan busur derajat ya. Kita gunakan busur lagi. Yuk keluarkan busurnya sambil menyimak penjelasannya Bu Evi ya. Pertama, mengukur sudut A dulu. Seperti tadi kita impitkan ya titik pusat pada titik sudut. Titik sudut yang dimaksud adalah A ya. Berarti kita impitkan, letakkan tepat titik pusat pada titik A. Kemudian garis alasnya berimpit dengan garis AB. Nah, kalau sudah demikian, sekarang dilihat garis AC menunjukkan angka berapa? Nah, menunjukkan angka berapa anak-anak? Ya,
menunjukkan angka 70 dan 110. Nah, seperti tadi yang digunakan skala yang mana ini? Skala yang dalam apa yang luar? Lihat nolnya. Jadi mengukur dimulai dari 0 ya. Nolnya skala dalam. Maka angka yang kita gunakan juga yang skala dalam. Skala dalamnya menunjukkan 70. Inilah besar sudut A adalah 70 derajat. Sekarang kita mengukur sudut B-nya. Sudut B berarti letakkan titik pusat ini tepat pada titik B. Nah, titik sudutnya B berarti ya tepat pada titik B. Lalu garis alasnya dihimpitkan pada garis AB. Bila sudah tepat berimpit, maka yang dilihat adalah garis BC. Garis BC ini menunjukkan angka berapa? Oh, ternyata sama dengan yang tadi. Menunjukkan angka 70 dan 110. Skala luarnya 70, skala dalamnya 110. Berarti yang mana yang mau kita pakai? Ya, seperti tadi, mengukur dimulai dari 0. Nolnya ternyata skala luar, anak-anak. Nah, berarti yang kita gunakan angka skala luar. Angkanya berapa? 70 derajat. Jadi besar sudut B adalah 70 derajat. Nah, dari sini bisa kalian ketahui bahwa sudut pada sebuah segitiga sama kaki itu, kaki-kaki sudutnya ini sudutnya besarnya pasti sama ya. Jadi kalau sudut A 70 derajat, sudut B juga 70 derajat. Sekarang tinggal mengukur yang sudut C ya. Sudut C ini kita mengukurnya bagaimana anak-anak? Kita tidak bisa memposisikan busur ini seperti tadi ya. Kita akan memposisikan busur ini dengan cara diputar anak-anak ya. Diputar jadi garis alasnya menjadi tegak. Itu miring gitu ya, tegak sedikit miring. Nah, mengapa demikian? Karena kita hendak meletakkan titik pusat ini supaya tepat pada titik C dan garis alasnya bisa berimpit pada salah satu kaki sudutnya. Nah, kaki sudut yang kita gunakan adalah yang CB atau BC. Nah, kalau kaki sudut BC ini sudah berimpit dengan garis alas pada busur, maka kita melihat kaki sudut yang lain, yaitu kaki sudut CA atau AC. Menunjukkan angka berapa di situ? Menunjukkan angka 40 dan 140 anak-anak. Yang mana yang akan kita gunakan? Ya, sekali lagi perhatikan angka nolnya pada skala dalam apa skala luar? Ya, ternyata skala luar nolnya ya. Maka kita juga melihat angka yang ditunjukkan oleh kaki sudut CA ini menunjukkan 40. Ya, inilah. Jadi besar sudut C adalah 40 derajat. Setelah ketiga sudut kita ukur, maka kita jumlahkan ketiga-tiganya. Tadi yang pertama 70 derajat, ditambah 70 derajat, ditambah 40 derajat. Berapa hasilnya anak-anak? 180 derajat. Ya, itulah anak-anak, kita bisa menunjukkan di sini bahwa sebuah segitiga itu besar ketiga sudutnya adalah 180 derajat.
Sekali lagi Bu Evi sampaikan, berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kita akan mencoba untuk menentukan besar sudut segitiga yang dua sudut yang lain sudah diketahui besarnya, tinggal menentukan sudut yang ketiga. Nah, bagaimana caranya? Coba kalian perhatikan. Di sini ada sebuah segitiga sembarang ya, bernama segitiga ABC. Diketahui besar sudut A 43 derajat dan besar sudut B 52 derajat. Yang ditanyakan, tentukan besar sudut C. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat. Maka untuk menentukan sudut C, caranya adalah 180 derajat dikurangi kurung buka 43 derajat ditambah 52 derajat kurung tutup sama dengan 43 derajat ditambah 52 derajat dulu ya anak-anak. Hasilnya berapa? 43 ditambah 52 hasilnya 95. Nah, langkah berikutnya 180 derajat dikurangi 95 derajat. Hasilnya sama dengan 85 derajat. Jadi, besar sudut C adalah 85 derajat. Nah, jadi pada soal yang seperti ini, kalian tidak perlu menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut yang ketiga, tetapi menggunakan cara seperti yang Bu Evi jelaskan baru saja. Anak-anak hebatku, bangun datar selanjutnya yang akan kita ukur besar sudutnya adalah segi 4. Segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan juga memiliki 4 sudut. Nah, bila tadi segitiga jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat, kalau segi 4 jumlah besar sudut-sudutnya adalah 360 derajat. Nah, di sini sebelum kita mengukur besar sudutnya, kita perlu tahu dulu macam-macam segi 4 ya anak-anak. Yang pertama ada bangun persegi. Yang kedua ada bangun persegi panjang. Yang ketiga jajar genjang. Keempat belah ketupat. Kelima layang-layang. Dan yang keenam adalah trapesium. Saya berikan satu contoh mengukur besar sudut pada segi 4, yaitu bangun trapesium siku-siku. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa jumlah keempat sudut pada segi 4 itu besarnya adalah 360 derajat. Nah, berdasarkan itu kita akan menentukan besar sudut trapesium siku-siku ya anak-anak. Di sini trapesium siku-siku PQRS. Nah, diketahui besar sudut P dan sudut S karena ini berbentuk siku-siku, maka sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Jadi masing-masing sudut P itu 90 derajat, sudut S 90 derajat. Kemudian diketahui lagi besar sudut Q
itu 35 derajat. Nah, yang ditanyakan tentukan besar sudut R. Nah, jadi kita tinggal menentukan satu sudut yang belum diketahui ya anak-anak. Ya, berdasarkan tadi sekali lagi jumlah besar sudut segi 4 adalah 360 derajat. Maka kita selesaikan soal ini dengan cara seperti ini. 360 derajat dikurangi kurung buka 90 derajat ditambah 35 derajat ditambah 90 derajat kurung tutup. Ingat ya, angka yang berada di dalam kurung kita jumlahkan terlebih dahulu. 90 ditambah 35 ditambah 90. Berapa hasilnya? 215 ya. Jadi langkah berikutnya 360 derajat dikurangi 215 derajat didapatkan hasil 145 derajat. Jadi besar sudut R adalah 145 derajat. Seperti itu ya anak-anak, satu contoh mengukur besar sudut pada segi 4. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan ini dan bisa menyelesaikan ketika ada soal mengukur sudut pada bangun segi 4. Ya, demikian tadi anak-anakku kelas 4 yang Bu Evi sayangi. Kita sudah belajar bersama pelajaran matematika, pembelajaran 8, pengolahan data, mulai dari menyajikan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, serta telah menyelesaikan pembelajaran 9 tentang pengukuran sudut, meliputi pengertian dan bagian-bagian sudut, jenis-jenis sudut, mengukur sudut dengan satuan baku, serta mengukur sudut pada bangun datar segitiga dan segi 4. Semoga semua yang Bu Evi jelaskan pada hari ini dapat dipahami oleh anak-anak dan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan kalian dalam pengolahan data serta pengukuran sudut. Oleh karena itu, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, tetap kobarkan semangat untuk belajar kembali esok hari. Untuk selalu diingat, patuhi protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19. Terima kasih yang telah menyimak pembelajaran ini hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di program Kelas Mengajar 90,1 RGRFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGRFM.